Salam, selamat pagi kepada umat jemaat yang ada di tempat ini pada pagi hari ini, dan kepada umat jemaat yang melihat live kami pada pagi hari ini dan yang tidak sempat hadir. Tuhan Yesus tetap ada dimanapun kita berada, seperti ada khotbah gembala. Tuhan itu maha hadir. Jadi kita percaya dimanapun kita berada, di rumah maupun di tempat ini, Tuhan hadir di tempat itu. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan seluruh pikiran kita. Kita jangan memikirkan apa-apa yang ada di luar sana, masalah maupun apa, karena tujuan kita pada pagi hari ini adalah untuk beribadah kepada Dia, ya, untuk menyembah Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, siaplah kita berdiri menghormati Dia, Raja di atas segala raja, pencipta nafas kita pada pagi hari ini. Haleluya.
pengorbanan yang Engkau lakukan, dengan kasih yang Engkau lakukan. Kami sangat bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Kami masih dapat menikmati tahun 2024 dengan hembusan nafas yang Engkau berikan melalui Adam, sehingga kepada Hawa dan seterusnya kami masih dapat merasakan sehingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan. Terkadang daging kami sentiasa memberontak dengan apa yang Engkau kehendaki. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak pernah hilang, sedikit pun tidak pernah hilang kepada kami, kepada umat jemaat-Mu yang pernah melayani apapun jenis pelayanan pada masa lalu. Percaya Tuhan menginginkan Engkau kembali dan menyadari bahwa Dia ada menyertai Engkau di altarnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah roh-roh-Mu menyala, kerajinan-Mu tidak kendor, beribadah di mana-pun. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah jemaat kami di tempat ini. Kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Apapun pergumulan wajib, saya percaya Tuhan yang ada di dalamnya lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Mujizat-Mu tetap ada dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Nyatakan itu di dalam pribadi kita. Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Ya hebat, luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Siaplah kami masuk di ruang ibadah. Kuduslah Engkau Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Apa kabar jemaat Tasya City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Siapa yang hebat di dalammu? Siapa yang luar biasa di dalammu? Siapa yang penuh mujizat di dalammu? Yesus, mari kita terus memuji Dia pada pagi hari ini. Kuasa nama Yesus ada di dalam, ada di tempat ini. Yeay.
Dia. Yesus teramat baik. sehari. Hari
dari sehari ke sehari. Engkau sentiasa pegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan.
Kami sungguh berbangga karena kami telah menjadi anak Allah. Kami juga sungguh berbangga karena mengenal Tuhan yang baik itu. Dan bukan saja Tuhan yang baik, tapi kami panggil Dia sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan, karena lewat anugerah kasih kemurahan-Mu kami menjadi keluarga Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah kebanggaan kami mengikut Tuhan. Itulah kekuatan kami mengikut Tuhan. Itulah penghiburan kami mengikut Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyenangkan Engkau melalui pujian saat dan masanya. Kiranya Roh-Mu bersama kami, sehingga dalam pendengaran firman bukan kami yang berkata-kata, tapi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama hamba-Mu, berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semangat tahun baru 2024 menjadi semangat kita di tahun ini. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di minggu pertama dalam bulan yang kedua di tahun 2024. Dan untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita diizinkan Tuhan masuk pada bulan yang baru, masuk pada hari yang baru, itu adalah mujizat Tuhan yang tak dapat disangkal dan dinafikan di dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, mari kita akan segera siapkan hati kita dan kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini jemaat. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Kalau jemaat sudah menemukan ayat ini, ya, mari kita akan membaca bersama-sama. Kalau ayat itu ada di Alkitab jemaat, silahkan lihat di Alkitab. Dan kalau ayat itu saudara tidak menemukannya, ya, atau tidak membawa Alkitab, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara kedengaran. Saya mengajak jemaat untuk kita membaca di terjemahan baru saja. Terjemahan firman Allah yang hidup itu adalah bagian saya. Oke, Amsal pasal 18, ya salah ini, bukan pasal 17. Ya, 18 ayat 14, sorry, ya. Bukan pasal 17 ayat 22, tetapi ini, ya, 18 ayat 14. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan begini, ya saudara, semangat seseorang dapat meringankan penderitaan, tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian, Allah tidak memberi roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan, ya, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat pekerjaan utama Roh Kudus di dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adalah saudara dan saya supaya apa? Senantiasa bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ya,
Jadi ini yang penting sekali saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Harus pahami bahwa kekayaan rohani yang tidak kurang pentingnya, yang tidak kurang hebatnya, yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita adalah apa? Semangat. Apa itu semangat, saudara? Semangat itu artinya nafsu, ya. Maksudnya yang berkaitan dengan apa? Saudara kasih Tuhan, ya, keinginan atau gairah yang besar untuk melakukan, ya, pekerjaan, perjuangan dan lain-lain sebagainya. Jadi puji nama Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Melihat daripada definisi apa semangat ini, maka dia sangat penting untuk kita bangun, untuk kita pelihara di dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di kalimat, ya, bagian D, bagian B di dalam ayat ini. Perhatikan. Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Allah menaruh di dalam hidup kita satu semangat yang bernyala-nyala. Tetapi pada masa yang sama, musuh kita, yaitu si iblis, saudara, dia akan tempatkan, dia akan bangun di dalam hidup kita bagaimana mengubah semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan, kekuatan yang menyala-nyala di dalam Tuhan, gairah melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan di dalam Tuhan, berubah menjadi saudara dan saya berada di dalam semangat yang mudah patah, mudah rapuh, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi hari ini penting sekali kita jaga ini di dalam hidup kita. Karena setiap saat setan akan menyerang saudara melalui semangat yang patah. Dan itu jangan terjadi. Nah, mari kita lihat pagi hari ini. Kenapa semangat yang patah ini kita harus waspadai, saudara. Untuk itu saya akan beri firman Tuhan ini. Lois. Bapak. Nah, ini firman Tuhan dikatakan waspada terhadap semangat yang patah, saudara. Ya, waspada terhadap apa? Semangat yang patah. Nah, ingat saudara, kewaspadaan ini harus ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Firman Tuhan berkata kita ini askarnya Yesus Kristus. Apakah fungsi daripada askar itu, saudara? Fungsi daripada askar itu adalah menjaga keamanan bangsa supaya jangan mudah diserang. Untuk itu, askar saudara kasih Tuhan, ya, setiap saat harus berjaga-jaga dengan segala persiapannya. Kapan lengah, habis, musuh akan apa? Siap untuk menghancurkannya. Itu sebabnya maka di dalam, ya, hal-hal rohani, khususnya hubungan kita dengan Tuhan, hal waspada ini harus kita bangun apa? Di dalam hidup kita. Dan apa yang kita harus jaga, saudara, yaitu jangan sampai saudara dan saya hilang semangat, runtuh semangatnya, patah semangatnya di dalam melayani Tuhan, di dalam berkorban, di dalam mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, kapan semangat kita terus bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan, maka saudara yang kasih Tuhan, harapan Tuhan terhadap kita sungguh luar biasa. Sebaliknya, bila semangat sudah hilang dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, itulah saat di mana iblis akan apa? Buat tepuk tangan yang sangat meriah. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, bagian ini kita harus bangun, pelihara di dalam hidup kita, yaitu semangat yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berwaspada terhadap apa? Semangat yang patah, semangat yang mudah runtuh, saudara kasih Tuhan. Kita akan melihat pagi hari ini beberapa sebab, beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama ini, ya, dikatakan semangat yang patah itu, saudara, semangat yang mudah runtuh itu
akan menciptakan di dalam kehidupan kita apa? Kejemuhan. Tahu itu jemu, saudara? Jemu itu bosan. Apa itu bahasa Malaysia bosan? Ya, bosan. Ada bahasa yang sehari-hari kita itu adalah boring. Ya. Bahasa Malaysia katakan borang. Orang yang patah semangatnya, saudara yang kasih Tuhan, pasti akan mengalami dalam hidupnya apa? Namanya perasaan boring. Bosan melayani, bosan berdoa, bosan beribadah, dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat game, tidak kenal bosan. Betul kan? Saudara kasih Tuhan. Betapa liciknya iblis itu, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Dia akan mengalihkan semangat kita yang menyala-nyala kepada Tuhan, kemudian menyala-nyala kepada hal-hal yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan. Apakah hari-hari ini saudara kasih Tuhan menjadi cabaran, menjadi tantangan bagi iman, bagi pertumbuhan iman orang-orang percaya? Tak lain dan tak bukan ketika ada Samsung di tangan saudara, ketika ada macam-macam lah saudara kasih Tuhan. Oke. iPhone. Oke. Nah, mari kita melihat pagi hari ini bahwa orang yang semangatnya patut saudara kasih mudah diserang oleh apa? Kejemuhan. Nah, mari kita lihat ayatnya. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 dan 2 Tesalonika 3:13 saudara. Dua kali hal ini disebutkan. Dua kali hal ini dihotbahkan oleh Rasul Paulus, ya. Galatia 6:9. Janganlah kita apa? Jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, perhatikan, ya. Kemudian 2 Tesalonika 3:13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara, message yang sama, pesan yang sama dituliskan oleh Paulus kepada dua jemaat, yaitu jemaat yang ada di Galatia dan jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat kalau sesuatu itu ditekankan berkali-kali, ya, itu sangat penting, ya. Satu kali saja Tuhan berfirman itu sudah sangat penting. Apalagi saudara kasih Tuhan, kalau itu ditekankan berkali-kali, itu berarti sangat penting di dalam hidup kita. Jadi rupanya jemaat yang ada di Galatia dan yang ada di Tesalonika punya masalah rohani yang sama. Apa itu saudara? Sudah mulai jemu. Sudah mulai boring. Sudah mulai apa? Bosan. Nah, itu berarti bahwa kedua jemaat tersebut, saudara, awalnya mereka bersemangat di dalam Tuhan, ya, mereka bersemangat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi kemudian datang serangan daripada roh jahat iblis, maka semangat itu berubah, saudara kasih Tuhan, itu menjadi apa? Semangat yang mudah runtuh, semangat yang mudah hilang, semangat yang apa? Mudah patah. Nah, bila semangat kita sudah runtuh, sudah patah, saudara, kita akan dikuasai hal ini, yaitu jemu, bosan berbuat apa yang baik. Dan ingat saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah bosan berbuat apa yang baik, berarti yang sebaliknya terjadi dalam hidup kita. Kita akan cenderung apa? Melakukan hal-hal yang kurang baik. Karena dua saja terjadi dalam hidup kita. Jika saudara Tuhan tidak suka yang baik, pasti suka yang jahat. Nah, jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya. Hal ini kita harus waspadai. Apakah saudara dan saya hari ini sudah mulai jemu berbuat baik? Ya, sudah mulai jemu berdoa, sudah mulai jemu berkorban, sudah mulai jemu melayani dan lain sebagainya. Nanti di telepon, hari ini ya kamu punya bagian berdoa, hari ini kamu punya bagian apa? Memimpin pujian, mau apa? Memungut persembahan. Padahal ini pekerjaan sudah bertahun-tahun, saudara kasih Tuhan, kita lihat. Tapi kita perlu lagi telepon. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Ya, inilah
yang banyak mengikat anak-anak Tuhan, yaitu kejenuhan. Jadi oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena kejenuhan itu terjadi saat semangat seseorang sudah bermasalah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membuang ya akar penyebabnya. Amin. Tahu kalau seseorang ya pergi ke dokter saudara karena dia mengalami gangguan kesehatan, dokter tidak langsung apa? Beri obat, kasih obat ini, selesai penyakit. Tidak saudara. Dicari sumber penyebabnya. Apa yang menyebabkan penyakit ini muncul? Saudara kasih Tuhan. Itu diperiksa berkali-kali. Nah, ketika ditemukan penyebabnya, baru dokter memberi obatnya. Jadi, kejenuhan rohani, kebosanan rohani, saudara kasih Tuhan, ya, terjadi dalam hidup kita. Itu ada sebabnya, ada puncanya. Puncanya apa? Ketika semangat kita sudah mulai hilang, patah, runtuh di dalam mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan kita hari ini. Nah, mari kita lihat seterusnya saudara. Yang kedua, ya, kita harus waspada terhadap semangat yang patah. Karena apa? Ini yang kedua. Semangat yang patah akan memberi peluang kepada apa? Iblis untuk mencipta apa? Pemberontakan. Nah, kita lihat ayatnya. Saudara, Ayub 2 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan demikian. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk barangnya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, terus kita lihat. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dengan apa? Bibirnya. Di ayat yang ke-9, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, istri Ayub diserang ke saudara kasih. Di ayat yang ke-9, saudara perhatikan di sini, istri Ayub mengalami gangguan. Gangguan apa itu saudara yang kasih Tuhan? Dia mengalami yang patah semangat di dalam yang hidupnya mengikut Tuhan. Nah, sehingga dikatakan di ayat yang ke-9, masih bertekunkah engkau dalam apa? Kesalehanmu. Jadi ini sudah jelas saudara yang kasih Tuhan, selama ini istri Ayub itu bertekun di dalam kesalehan mengikut Tuhan. Bertekun di dalam apa? Ibadahnya, bertekun di dalam persekutuannya dengan Tuhan, bertekun di dalam menyenangkan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika ujian datang, ketika anaknya hilang, hartanya hilang, dan kemudian sampai kepada suaminya yang dicintai itu Ayub, saudara, kena penyakit yang sukar disembuhkan, sampai Ayub dikatakan mengambil alat untuk apa? Menggaruk-garuk tubuhnya itu, saudara. Maka pada saat itu, saudara kasih Tuhan, ya, semangat yang tadinya menyala-nyala dalam hidup Ayub ini, saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba apa? Padam. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, padam. Akibatnya apa? Istri Daud, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mulai memberontak kepada Tuhan. Ya, akibat daripada semangat istri Ayub ini yang sudah patah, saudara. Ya, maka pada saat itu dia mulai memberontak kepada Tuhan. Kutukilah apa? Allahmu dan mati. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang memberontak kepada orang tua, belum seberapa. Memberontak kepada pemerintah, belum seberapa. Tapi kalau orang sudah sanggup memberontak kepada Tuhan, itu berarti pemberontakan yang sangat-sangat serius. Kalau seseorang memberontak kepada saya memberontak kepada saya, pasti ada jalannya, ada sebabnya.
Tapi saudara kata, bila kita memberontak kepada Tuhan, adakah sebabnya? Pasti tidak ada, amin. Sebab Tuhan kita itu adalah sempurna di dalam kasih-Nya. Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik, kata Alkitab. Tuhan kita itu tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi hanya kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai orang memberontak kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, di titik di bagian ini kita boleh melihat bahwa bagaimana kekuatan, bagaimana kuasa daripada hati yang sudah mulai patah, hilang semangat di dalam Tuhan. Dan benar saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari kita berhadapan hal-hal ini, saudara. Ketika kita menghadapi krisis, penyakit, dan lain sebagainya, mudah sekali iblis berbisik di telinga kita berkata begini, Allahmu tidak ada. Allahmu membiarkan engkau menghadapi kesulitan ini. Dia tidak ada. Nah, itulah suara-suara daripada iblis. Dan ketika kita memberi hati, telinga kepada suara demikian, akibatnya saudara dan saya akan dikuasai dengan apa? Semangat yang patah. Dan ketika semangat yang patah, iblis bangun dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, maka kita akan mulai memberontak kepada Tuhan, sementara memuji iblis. Itulah bahayanya. Jadi mari hari ini kiranya firman Tuhan ini menjadi dorongan, menjadi peringatan bagi saudara dan saya, bahwa patah semangat itu adalah celah pintu di mana iblis masuk di dalam hidup seseorang. Nah, saudara kasih Tuhan, hati-hati ketika doa belum terjawab. Hati-hati ketika impian kita belum jadi kenyataan. Hati-hati saudara yang kasih Tuhan, ketika apa yang kita imani belum menjadi kenyataan. Disitulah saudara dan saya boleh patah semangatnya, boleh hilang gairahnya dalam mengikut Tuhan, boleh hilang semangatnya dalam mengikut Tuhan, kasihnya menyala, boleh hilang kepada Tuhan. Tapi di bagian ini kita mengatakan, ketika kita membiarkan kepatahan hati itu saudara, masuk di dalam hidup kita, nah iblis bertepuk tangan, inilah masa aku akan mencipta pemberontakan. Dan tahukah saudara kasih Tuhan, akibat daripada pemberontakan istri Ayub, di pasal selanjutnya kita tidak lagi dengar istri Ayub ini, apa yang terjadi sama dia masih sehat atau bagaimana. Yang Alkitab katakan hanya Ayub dan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Istri Ayub tidak lagi diceritakan. Apa maksudnya saudara? Akibat pemberontakan daripada Ayub ini, karena hatinya sudah patah, hilang semangat saudara, membuat dia putus hubungan dengan Tuhan, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan sukacita, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Siapa kita ini saudara kasih Tuhan yang boleh memberontak kepada Tuhan? Dia adalah Allah yang sungguh baik bagi kita. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga saudara. Kita harus waspada terhadap hati yang patah. Karena apa? Senjata iblis untuk apa? Mencipta keputusasaan. Senjata iblis untuk mencipta apa? Keputusasaan. Bukan saja dia cipta pemberontakan, tapi seterusnya saudara, dia akan gunakan hati yang patah ini untuk membuat hidup saudara, hidup kita mengalami keputusasaan. Nah, coba kita lihat, ada seorang nabi dalam Alkitab sungguh sangat hebat, dipakai Tuhan luar biasa saudara. Tetapi iblis tahu bahwa pribadi ini tidak boleh diserang dengan cara-cara lain kecuali serang dia melalui keputusasaan. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Kita baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lepas apa masalah?
Ketika Ahab memberitahukan kepada Ismail segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, saudara. Ini kisahnya, latar belakangnya adalah ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Sebuah nabi Baal itu dihabisi Elia dengan pedang. Artinya apa? Kenapa Elia mampu melakukan hal yang demikian? Karena saudara kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan kepada dia. Dan penyertaan Tuhan kepada Elia ini membuat dia menghadapi apa saja tantangan. Ya. Ketika semangat Elia, saudara kasih Tuhan, menyala-nyala, maka apapun yang ada di hadapannya, dia mampu hadapi. Tapi iblis tahu bahwa di sinilah letak kekuatan. Di sinilah letak kemampuan daripada Elia ini. Maka iblis cari caranya bagaimana ya mengganggu, bagaimana bagian ini boleh tergoncang. Kita lihat di ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, ya, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendirian masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Saudara, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Nenek moyangku. Nah, perhatikan. Orang yang pernah, saudara yang dikasih Tuhan, mengalahkan nabi-nabi Baal, menghabisi nabi-nabi Baal, saudara kasih Tuhan, karena semangat yang menyala-nyala daripada Tuhan berada di dalam hidupnya. Tapi orang yang sama juga, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba dia berada dalam apa? Keputusasaan yang sangat parah. Ya. Padahal dia baru mendengar kabar bahwa dia akan dikejar oleh Ahab, saudara yang dikasih Tuhan, karena telah membunuh Baal. Belum ada kenyataan yang ada di hadapannya. Jadi ada satu intimidasi daripada Baal untuk menghabisi Elia ini, saudara kasih Tuhan. Tapi di bagian ini, apa yang hilang dalam hidup Elia, saudara yang kasih Tuhan, itulah semangat. Nah, semangat yang tadinya menyala-nyala berkobar, tiba-tiba itu redup karena intimidasi, karena ancaman. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya apa? Itulah saya katakan tadi, Elia hilang semangat dan iblis bertepuk tangan. Inilah kekuatan Elia, inilah kehebatan Elia. Sekarang saya tahu rasanya. Dia gempur itu, saudara, dia serang itu. Akhirnya apa? Elia berada di dalam keputusasaan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahukah ketika kita sudah putus asa, saudara yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita alami pada masa yang lalu kita lupakan, benar atau tidak, saudara? Ya. Orang bila sudah putus asa, saudara kasih Tuhan, maka di dalam hidupnya tidak ada lagi pengharapan. Kalau pernah mengalami mujizat Tuhan itu dilupakan. Seperti Elia, saudara yang kasih Tuhan, dia pernah menaklukkan banyak nabi Baal, tapi kemudian itu dilupakan. Karena apa? Saudara, keputusasaan sudah menguasai dia. Jadi ketika kita berada dalam keputusasaan, saudara kasih Tuhan, semua ya di sekeliling kita, ya di belakang kita, di depan kita, di samping kita, di kanan kita, semua serba gelap. Dan masa itulah kita hilang pengharapan. Dan kenapa orang-orang di luar dari Tuhan, saudara kasih Tuhan, ketika dia putus asa, ambil jalan pintas, bunuh diri, melakukan hal-hal yang mengerikan. Karena saudara kasih Tuhan, hidupnya terlalu gelap, terlalu gelap. Mari hari ini, saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pujian kita mengatakan tadi, ya, Tuhan masih ada, amin. Ya, Tuhan masih ada.
kenapa kita harus hilang pengharapan? Ya, Tuhan masih berkuasa. Kenapa kita harus hilang pengharapan? Dan saudara kasih Tuhan, bukan saja Elia mengalami hal ini. Banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang pernah melakukan perkara-perkara yang besar, tapi ketika keputusasaan menguasai mereka, maka tiba-tiba kemenangan itu berubah menjadi kekalahan. Tiba-tiba pengharapan itu berubah menjadi keputusasaan. Tiba-tiba hal-hal yang baik itu berubah menjadi hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita camkan hal ini, bahwa pekerjaan setan adalah mencipta keputusasaan dalam hidup kita, dan jalannya itu masuk di dalam hidup kita adalah ketika kita mulai putus asa, patah semangat di dalam melayani Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, hal-hal ini juga menyerang saya. Kadang-kadang saya jalan, dia serang. Kadang-kadang duduk, dia serang, dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini, saudara kasih Tuhan, cukuplah apa yang dialami Elia ini. Bahwa rancangan setan adalah membuat saudara hilang pengharapan. Dan bukan itu rancangan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita lihat yang keempat, saudara. Ya, orang yang patah semangat, apa dikatakan Alkitab? Saudara kasih Tuhan, melalui semangat yang patah, maka itu sumber berbagai penyakit hadir di dalam hidup kita. Kita baca ayatnya ya. Amsal 17 ayat 22 ya. Dalam terjemah baru katakan begini. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa firman Allah yang hidup dikatakan begini. Hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup sangat jelas di situ, saudara, bahwa ternyata orang yang patah semangatnya itulah puncak penyebab hadirnya berbagai penyakit di dalam hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bukan dokter, ya, tapi kebanyakan, ya, dokter itu, saudara kasih Tuhan, bagaimana mengobati orang yang sakit, saudara? Selalu memberi semangat. Amin. Saya sering berada di samping orang yang sakit, melawat orang sakit, saudara. Tidak pernah dokter datang dengan muka yang muram, saudara. Ya, walaupun banyak masalah, ya, dia akan tinggalkan masalah itu di rumah. Bila dia saatnya sudah mengunjungi pasien, saudara, dilayani pasien itu bagus-bagus dengan senyum. Walaupun memang dia harus paksa, saudara. Memang itulah rahasianya, kan? Nah, untuk apa mereka memberi muka yang ceria? Muka yang memberi pengharapan. Supaya si sakit ini ada semangat. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, ingat dalam ilmu kedokteran, semangat itu memperkuat antibodi seseorang. Amin. Iya kan? Nah, tahu waktu penyakit COVID melanda dunia ini, saudara, inilah yang ditanamkan dokter kepada para yang kena, termasuk yang lain. Saudara, dikatakan jangan putus asa, jangan jangan panik, ya, tapi tetaplah rileks, ya. Ya, kalau ada yang berteriak-teriak, saudara kasih Tuhan, itu para berusaha menghibur dia. Karena apa dikatakan? Kalau orang itu sudah kasih Tuhan, ya, hilang semangat, maka saudara kasih Tuhan, antibodi dalam tubuhnya untuk melawan COVID itu akan menjadi berkurang atau lama-lama jadi hilang. Dan ketika antibodi itu dalam tubuhnya saudara kasih Tuhan menghilang, ya, berkurang, senang penyakit masuk di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya orang yang sudah lanjut usianya, saudara, antibodinya tidak lagi, ya, kuat.
Sehingga apa? Mudah diserang penyakit. Lain kalau yang muda-muda makan apa saja, kalau orang masih muda saudara, tidak ada masalah. Ya, lambat tidur tidak ada masalah. Kenapa? Antibodi dalam dirinya masih apa? Kuat. Dan ketika orang sudah tua, sudah dikasih Tuhan, tiba-tiba baru kena apa? Hujan rintik-rintik, sudah serisma, flu dan lain sebagainya. Kenapa? Tubuh kita, sudah dikasih Tuhan, sudah hampir kehilangan ya antibodi. Nah, saya sendiri sudah dikasih Tuhan rasa ya, dulu waktu 10 tahun yang lalu naik ke sini ya, itu masih senang. Kalau ada barang saya lupa handphone atau lupa barang-barang sudah dikasih Tuhan, saya belum merasa ya berpikir bila naik di sini. Tapi sekarang kalau ada sesuatu barang saya lupakan saudara, dan ingat di gereja berpikir mau naik. Alasannya nanti hari 3 kan ada doa, nanti hari Jumat. Padahal barang itu sangat penting. Kenapa? Naik sangat berat. Jadi terima kasih kepada Ibu Martina, ya, Ibu Elizabeth dan yang sudah berusia naik di sini. Ini pengorbanan bagi kami, amin. Pikul salib kata firman Allah, berkorban untuk kemuliaan bagi Tuhan. Memang ada gereja menyediakan segala fasilitas, masuk terus sudah kasih Tuhan, naik pakai lift, tidak ada masalah kan? Itu bagus juga. Tapi kalau ada jemaat begitu berkorban datang di sini, itu upamu besar di surga, amin. Alkitab mengatakan setiap jerih payah kita ada upahnya, amin. Nah, jadi kembali kepada ayat ini saudara, ya, semangat yang patah itu akan mengundang, akan menyebabkan berbagai penyakit akan bermunculan di dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, enjoy saja, amin. Apa kita mengatakan dalam Filipi 4 ayat 14? Bersukacitalah senantiasa, amin. Jadi untuk melawan semua yang menyebabkan kita patah semangat, hilang gairah di dalam, usahakan saudara setiap saat bersukacita, amin. Makanya Tuhan hari ini memberi kita handphone, lagi semangatnya patah, dengarlah lagu-lagu rohani, amin. Lagi semangatnya patah, tekan YouTube. Oh, sama dengar si pengkhotbah ini suka memberi semangat, si Gilbert Lumindong. Kalau tidak saudara kasih Tuhan, ya tidak mau itu, ada lagi Kristianus siapa? Banyak kan? Jadi Tuhan tahu bahwa masa kita sekarang ini masa di mana kita diserang keputusasaan, semangat kita patah, dan Tuhan juga menyediakan, ya. Tuhan juga menyediakan alat untuk melawan itu. Masalahnya saudara dan saya guna atau tidak. Kalau orang lagi patah semangatnya, kemudian mendatangi kawannya juga patah semangat, saudara kasih Tuhan, maka patah semangat ditambah patah semangat jadi apa? Super patah semangat. Jadi jangan dekati orang yang selalu mengeluh ini itu. Kalau saudara mengeluh, amin, datanglah kepada orang yang punya pengharapan, amin. Sebab itu mengurangi beban dalam hidupmu. Kalau kita datang kepada orang yang keadaannya sama dengan saudara, cepat putus asa. Nah, iblis katakan, iyalah, sungguh malang nasibmu hidup di dunia ini, bagus akhiri, ya kan? Iya, iblis bilang betul juga itu. Si Anu kan sudah begini, kau juga begitu, besok si Anu lagi. Jadi penyakit ini akan menular ke banyak orang. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita terlalu beruntung percaya dan kenal Yesus, amin. Sebab apa? Apa yang tidak ada di dalam Yesus, saudara, amin. Tapi masalahnya ini kan Tuhan geleng-geleng kepala lihat kita. Dia bilang, apa yang kurang di dalam hidup saya? Apa yang kurang di dalam diri saya? Tapi saya lihat Yusak selalu patah semangat. Kamu mau melihat masa depanmu sesudah mati, mau kemana? Sudah jelas dalam Yesus, amin. Aku dibawa ke rumah yang kekal. Kau melihat bagaimana perlindungan Tuhan, saudara, di dalam Yesus, amin. Apa saja, apa tantangan,
apa kebutuhan, apa keperluan sudah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau orang tidak kenal Yesus sudah dikasih Tuhan, itu dipahami. Tapi kalau yang kenal Tuhan, lalu sudah dikasih Tuhan patah semangat, iblisnya ketawa terbahak-bahak. Karena apa? Iblis katakan begini, saya tahu, sebenarnya kau tahu ya, bahwa tidak perlu hal itu terjadi. Tapi karena engkau mengizinkan kepatahan hati, ya, kepatahan semangat, maka aku akan mengerjakan. Nah, oke, kita lanjut saudara. Dalam ilmu kesehatan, ya, ditemukan ini. Ya, kita akan buktikan Alkitab, ya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab sudah memberitahu ya lebih awal, kemudian dibuktikan dengan penemuan ilmiah khususnya di dalam kesehatan bahwa orang ya dikatakan tadi orang yang semangatnya kuat itu saudara ya itu adalah obat yang manjur bagi dia. Tetapi orang yang patah semangatnya dikatakan ya mudah diserang oleh berbagai penyakit. Nah, coba kita lihat sudah, ya. Perhatikan. Ini bagian daripada, ya, bagian kecil daripada yang ditimbulkan karena orang itu patah semangat. Apa yang pertama, saudara? Yang dikatakan gangguan mental. Coba kalau orang patah semangat, saudara, mentalnya terganggu atau tidak? Iya. Kadang-kadang kalau orang patah semangatnya saudara, boleh-boleh waktu di lampu merah, dia langkah saja itu lampu merah. Terus jalan, padahal apa? Belum hijau. Saudara, orang kalau terganggu mentalnya, cakap sendiri. Bagus kalau cakap sama Tuhan, tapi kalau cakap sendiri, kenapa ya? Kenapa? Nah, akhirnya orang menjauhi dia. Apa sudah terjadi sama ini? Ya, saudara, saya pernah di Sepitang dulu, naik satu-satu band dan ada bapak sudah kasih Tuhan. Waktu dia naik, cakap-cakap sendiri. Tiada akhir dia cakap-cakap sendiri. Kenapa ini orang? Saya kira ada kawannya, tahu? Cakap-cakap sendiri. Nah, itu namanya gangguan mental. Nah, ini yang kedua, saudara. Ya, orang yang patah semangat, nah dikatakan kerontokan rambut. Jadi apa? Botak. Tahu sudah kan? Botak. Nah, ya, saya bukan dokter, tapi bisa lihat dalam ilmu kesehatan, saudara, kerontokan pada rambut, ya. Kemudian apa? Ada gangguan hormon, ya, gangguan hormon pada lelaki, pada perempuan, sehingga saudara, orang kalau terganggu hormonnya sudah kasih Tuhan, ya, selalu dalam hidupnya ada masalah, selalu ada yang tidak kena, ya. Dia ada masalah. Yang keempat. Nah, pencernaan bermasalah. Tahu saudara kasih Tuhan, dalam tubuh kita ini ada 5 pencernaan. Ya, mulut dan seterusnya. Yang belajar itu tahulah. Tapi itu akan terganggu, saudara kasih Tuhan, kalau saudara apa? Lagi patah semangat. Coba kita lihat buktinya, saudara. Kalau saudara sedang patah semangat, makan apa itu? Makanan sedap yang paling hebat dia apa? Di Kota Kinabalu apa, saudara? Ketan. Kalau misalnya lagi patah semangat, makan ketan 1 baldi pun, ya itu apa? Bukan lagi 1 baldi, 1 pun sudah apa? Sudah tidak enak. Tahukah? Makanan itu enak bagi kita bila perasaan kita sehat, saudara, amin? Ya. Tapi kalau perasaan kita terganggu, apapun dimakan, ya. Jadi tidak berarti bagi kita hilang selera, maka terganggulah pencernaan. Nah, terus yang kelima, saudara, apa dikata? Insomnia. Insomnia apa itu? Sukar tidur. Ya, walaupun tilamnya berapa tebalnya, saudara, ya ada ekor lagi sejuk-sejuk, tapi sukar apa? Tidur. Ya kan? Lagi putus semangat memang, kasihan saudara. Jadi rumah bukan tempat untuk beristirahat, menikmati, dan sejahtera, tapi rumah menjadi neraka bagi kita. Terus, rentan terhadap apa? Penyakit. Rentan artinya mudah diserang berbagai penyakit. 7, saudara, nah ini. Orang yang patah semangatnya tiba-tiba apa? Berat badannya turun. Kalau berat badan turun demi kesehatan bagus, amin. Seperti
Pak Judan. Dari dulu badannya begitu-begitu saja. Amin. Iya, jadi saya percaya ini tidak perlu turun badan. Kenapa? Selalu ada enjoy, amin. Ya. Berat badan turun. Ya, betul juga saudara. Ya, kalau saya lihat di hospital, selalu orang ditimbang. Dia punya hari ini ditimbang berapa? Dia sudah apa berkurang atau bertambah? Kalau berkurang, dia bilang, nah, ada masalah lagi. Iya, ada tekanan lagi ini. Oke. Nah, kemudian apa? Tidak fokus, bekerja tidak fokus. Coba, kalau orang patah semangat, saudara, kadang-kadang dia seharusnya kerja apa? Mau masak nasi, tapi kemudian apa? Yang dibersihkan dapur. Terbalik, saudara kan? Ya, seharusnya masak, tapi dia bersihkan dapur. Kalau orang patah semangat, seharusnya apa saudara kasih Tuhan? Yang menyalakan lampu, tapi tiba-tiba yang dikerjakan kasih makan anjing. Semua kan sudah tidak kena, ya kan? Jadi hilang sasaran, hilang fokus. Nah, terus sakit kepala. Orang Malaysia katakan apa? Pening kepala, migrain kan? Ya, oh sakit. Nah, saudara kasih sakit kepala, ya bermacam-macam. Nah, kalau saudara kasih Tuhan, kalau saudara sakit kepala, pikirannya pasti tidak apa? Ya, tidak sehat. Kalau sakit kepala saudara kasih Tuhan, kita cepat apa? Bercakap-cakap yang tidak bagus. Kalau kepala sakit sudah kasih tahu, maka kata-kata binatang cepat keluar dari apa? Mulut kita dan lain sebagainya. Ini pengalaman. Tapi kita harus bertobat. Nah, yang ke-10 dikatakan rasa nyeri pada apa? Dada. Apa itu nyeri, saudara? Seperti di strom apa? Listrik. Pernah alami begitu? Ya. Ya. Seperti di strom apa? Karan, ya bukan ya, karan. Jadi rasanya sakit. Nah, masih banyak lagi saudara, tapi itu bukan tugas saya. Yang jelas, firman Tuhan berkata, bahwa ketika semangat seseorang sudah mulai patah, itulah pintu bagi apa? Penyakit akan datang menyerbu kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, 10 penyakit yang disebutkan karena patah hati ini, bila mengenai kita pasti tidak enak. Amin. Khususnya kalau rambut itu sudah rontok ya. Oke. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mengatakan ya, tetaplah bersemangat. Sebab orang yang bersemangat itu saudara, tubuhnya akan menjadi sehat. Tubuh yang sehat ya, penyakit akan berpikir 2 kali, ya 3 kali, 1000 kali untuk datang yang hadir di tubuh orang tersebut. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Betapa pentingnya kita harus memelihara semangat kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Jadi apa juga keadaan, saya tidak tahu saudara kenapa firman Tuhan ini datang kepada kita. Tapi beberapa hari yang lalu tiba-tiba berniang ini di dalam roh saya. Berniang ini dalam roh saya. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, kenapa dia memunculkan ini. Tapi kita tahu inilah yang kita hadapi hari ini. Jangan pernah semangat kita turun, ya. Redup saudara kasih Tuhan di dalam berkorban melayani Tuhan, di dalam berkorban mengasihi Tuhan, di dalam setia apa saja. Jangan pernah dikatakan firman Allah, sebab ini adalah harta ya yang tidak kurang pentingnya Tuhan telah taruh di dalam kehidupan kita. Apa bedanya kita dengan orang dunia, saudara? Anak-anak Tuhan menghadapi juga masalah seperti dialami oleh orang-orang dunia. Tapi yang membedakan kita, orang percaya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung beban-beban hidup itu. Kenapa? Ada semangat daripada Tuhan. Sementara orang dunia, saudara, akan mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang mengerikan. Kita patut berbangga hidup di dalam Yesus. Amin. Di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada perlindungan yang paling kokoh untuk tempat kita berlindung, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, saudara, selain di dalam Yesus. Kita mengandalkan keuangan?
kita mengandalkan harta, kita mengandalkan semua itu sudah dikasih Tuhan, terbatas untuk menolong kita. Tapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka saudara-saudara kita berada dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud katakan, hanya dekat dengan Allah aku tenang, aku bahagia, aku ada damai sejahtera, aku ada semangat. Amin. Mari kita bangun ini terus di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian yang tadi, ya. Masih ada Tuhan, oke? Puji nama Tuhan. Apa itu tajuknya saya lupa sudah ya. Tapi ini, ya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan, aku tetap beriman, ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih. Kita sembah Tuhan melalui pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berfirman. Dan kami tidak tahu Tuhan, kenapa firman ini datang kepada kami. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan tahu segala kebutuhan kami. Tuhan tahu segala masalah kami. Tuhan tahu segala cabaran hidup kami. Tuhan tahu segala pergumulan kami. Dan kami tahu kesensitifan di dalam hubungan kami dengan Tuhan adalah di bagian hati. Ketika hati kami Tuhan bermasalah, maka Tuhan Yesus, hubungan kami dengan Tuhan boleh bermasalah. Ketika hati kami bermasalah Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus, kami boleh hilang pengharapan, hilang dalam sejahtera, dan iblis yang akan mengambil peluang itu untuk masuk di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup di dunia yang penuh cabaran hari ini. Masa yang lalu ada cabaran, tapi dibanding hari ini cabarannya lebih besar, tantangannya lebih besar. Itu sebabnya Bapa Surga, kami berdoa pagi hari ini, jangan pernah anak-anak-Mu yang ada di sini semangatnya di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam berkorban bagi Tuhan. Jangan pernah Tuhan Engkau izinkan runtuh, karena itulah kekayaan di dalam hidup kami. Oh haleluya. Yesus
mendengar pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu kami dengar pagi hari ini. Seperti firman-Mu berkata bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang punya segala-galanya. Itu sebabnya ketika kami menjauh daripada Engkau, maka kami menjauh daripada hal yang baik. Sebaliknya Bapa, dalam keadaan apa, dalam pergumulan apa, dan kami tetap datang kepada Engkau, maka mujizat akan menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, pukulan iblis kepada anak-anak-Mu hari ini adalah melalui semangat yang patah, menghilangkan kasih yang menyala-nyala. Iblis tahu ini adalah harta yang tidak kurang pentingnya ada di dalam hidup orang-orang percaya, anak-anak. Itu sebabnya dia akan mengganggu, dia akan menyerang dengan segala strategi, dengan segala kelicikan. Tapi pada hari ini Bapak, kami datang di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah yang mengerjakan semangat itu di dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu mengikut Engkau tanpa semangat daripada Engkau. Tapi kami tidak akan mampu melakukan firman-Mu tanpa kekuatan dan semangat daripada Engkau. Tuhan Yesus, apapun di dalam hidup ini, kami tidak mampu menjalani tanpa semangat daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini saya berdoa untuk anak-anak-Mu. Ada yang patah semangatnya karena doa belum dijawab. Ada yang patah semangatnya karena tantangan bertubi-tubi, pergumulan bertubi-tubi hadir dalam hidupnya. Ada yang patah semangatnya Tuhan karena melihat saudara-saudara iman jatuh dalam dosa. Ada yang patah semangatnya Tuhan karena pergumulan dalam hidupnya menekam begitu luar biasa. Tapi pagi hari ini Bapak, kami bawa setiap pribadi umat, siapapun yang mengalami keadaan demikian, kami bukan jawabannya, tapi firman yang kami dengar pagi hari ini, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan masa depan, pengharapan untuk melihat kemenangan, pengharapan untuk melihat mujizat, pengharapan untuk melihat kejayaan. Dan Bapa surga, inilah yang Engkau simpan di dalam hidup, dan Engkau izinkan kami anak-anak untuk menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat menghadapi pergumulan hidup dalam hidupnya hari ini. Tuhan Yesus, jangan sampai itu membuat cinta mereka kepada Engkau berubah, kesetiaan mereka kepada Engkau berubah Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, saat menghadapi tekanan hidup, hadirlah Engkau adalah sumber pertolongan kami. Mujizat-Mu masih tetap berlaku dari dulu dan sampai hari ini. Dulu Tuhan memecah laut Kolsum sehingga umat-Mu dapat berjalan melalui laut yang sudah dipecahi. Hari ini juga banyak laut Kolsum di dalam hidup kami yang kami hadapi. Tapi ketika kami berteriak kepada Engkau, ketika kami lari kepada Engkau, maka mujizat masih tetap Tuhan akan adakan. Mujizat pula Tuhan membedakan kami dengan kebanyakan orang yang punya agama di bumi ini. Sebab mujizat itu menyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya berdoa kiranya Bapa roh kesegaran daripada Allah bangkitkan semangat kami di dalam mengikuti kami. Buat pengharapan kami teguh Tuhan, sehingga Bapa surgawi, apapun yang kami hadapi tidak akan menurunkan semangat gairah kami dalam melayani Tuhan. Allah kami adalah sumber segala-galanya. Apa yang tidak ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu, pulihkan semangat kami hari ini. Karena kami punya Yesus, punya Roh Kudus, memberi penghiburan
kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Amin. Halo, masih semangat? Amin. Haleluya. Tetap semangat. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa sekali lagi, dan saya akan bawa kita dalam doa untuk persembahan kita yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Luar biasa Engkau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Benar Bapa di surga, melalui poin-poin yang sudah kami dengar dari firman-Mu, jika itu ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami yang datang pada pagi hari ini, kami percaya Bapa bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami masih punya Tuhan, kami masih mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Engkau adalah Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat yang di luar pikiran kami. Dan kami percaya Bapa di surga bahwa semangat yang patah Tuhan Yesus membuat hati kami Tuhan tidak bergairah, membuat kami Tuhan tidak bersemangat. Tetapi biarlah roh menyala-nyala dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini, untuk terus membawa kami terus semangat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang masih ada. Kami punya Tuhan yang pembuat mujizat yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya pembuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun masalah persoalan yang membuat kami Tuhan Yesus, haleluya, patah semangat, tetapi kami punya Yesus yang membuat 1000 cara untuk membuat kami bersemangat mengasihi dan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui Tuhan firman-Mu. Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya setiap benih-benih firman yang keluar dari bibir hamba-Mu itu adalah datang daripada Tuhan untuk menegur kami setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk terus bergairah, memuji, meninggikan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, terlebih yang ada pada pagi hari ini Tuhan, yang terus setia Tuhan datang mencari Engkau, karena kami menyadari tanpa Tuhan dalam hidup kami Tuhan tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan akan terombang-ambing dalam setiap keadaan di hari-hari yang jahat ini. Tetapi kami punya pengharapan hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau setia karena kami percaya Tuhan Engkau adalah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Bapa di surga, sebelumnya umat-umat-Mu Tuhan mengulurkan tangan Tuhan, memberi Tuhan apa yang mereka miliki, dan kami percaya asal usulnya Tuhan, sumbernya Tuhan adalah Engkau, daripada Engkau, karena Engkau adalah sumber segala berkat. Daripada mula Tuhan, kepunyaan mula seluruh yang kami miliki Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kuduskan, sucikan setiap pemberian umat-umat-Mu pada pagi hari ini, kecil besar adalah bernilai, karena kami Tuhan memberi dengan setulus hati kami, dengan segenap hati kami, untuk hormat dan kemuliaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu, apa saja yang dijamah oleh tangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-tangan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Memberkati Tuhan secara khusus gereja kami tempat ini. Banyak kebutuhan, keperluan Tuhan yang kami pakai Bapa, tetapi kami punya Tuhan yang pembuat mujizat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita dan kita naikkan pujian kita, sungguh bukan dalamnya. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Sekali lagi kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan kami bersama Tuhan, mulai dari awal hingga berakhirnya. Sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing dan siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang minggu ini. Satu hal yang kami minta Bapa, kiranya penyertaan-Mu bersama mereka. Jika Tuhan bersama kami, maka tantangan yang kami hadapi, pembelaan akan menjadi bagian kami, kemenangan akan menjadi bagian kami, sukacita akan menjadi bagian, bahkan pengharapan yang berlimpah-limpah akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan, apapun masalah mereka, apapun cabaran hidup mereka, kami tahu Yesus adalah jawaban segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, yang menjalani pemeriksaan Tuhan SPM di tahun ini. Dimanapun mereka berada, beri hikmat akal budi supaya Bapa di dalam menghadapi Tuhan soalan-soalan yang dihadapkan kepadanya, semua Tuhan dapat dijawab dengan baik karena ada hikmat daripada Tuhan bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk kegiatan sepanjang minggu ini dan kegiatan tahunan kami, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu sudah memberi korban persembahannya, kerana Allah membalas berlipat kali ganda. Yang memberi milik Tuhan, yang memberi janji iman, tidak kira apa korban persembahan kepada hari ini. Tuhan kiranya melihatnya dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk satu keluarga, itu keluarga Ibu Elin yang masih berada dalam pemulihan karena baru saja bersalin Tuhan. Kiranya Tuhan kesehatan daripada Allah, Tuhan Engkau anugerahkan dalam hidupnya sehingga ibu ini boleh mengalami kesembuhan dalam masa yang singkat, sehingga tanggung jawabnya sebagai Tuhan. Oh haleluya, Tuhan gembala bagi anak-anak sekolah minggu dapat berjalan kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, bagian tubuhnya yang Tuhan menghadapi Tuhan gangguan, menghadapi pembenahan, Allah akan memberi tubuh yang sehat dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengadakan pilihan raya. Tuhan, pengundian di luar negeri. Kiranya Bapa Surgawi, Allah lah yang mengangkat pemimpin yang layak bagi bangsa ini. Kami tahu jika Tuhan salah kami memimpin, Tuhan kami salah, Tuhan dipimpin oleh orang yang tidak benar, negara ini akan hancur. Itu sebabnya Bapa, tampilkan orang-orang yang takut kepada Tuhan yang boleh membawa bangsa ini dari kemajuan datang kepada kemajuan. Demikian juga bagi pemilih, beri hikmat Tuhan sehingga mereka tidak memilih atas dasar emosi, tapi mereka memilih Tuhan karena ada mereka paham, mereka tahu bahwa melalui pemerintah tersebut masa depan bangsa ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Malaysia di dalam segala sistem pentadbirannya. Tuhan Yesus berkati raja dan perdana menteri dan semua kabinetnya. Kemakmuran bangsa ini, kebahagiaan bangsa ini, kemajuan bangsa ini adalah juga milik kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari jemaat yang dikasih Tuhan. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa tahun akan datang.